Oke, selamat datang Bapak Ibu Putra Hadirin yang sangat luar biasa. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu produk yang sangat luar biasa, yaitu produk Nano Water Can. Bapak Ibu, tentunya sebelum kita membahas tentang produk Nano Water Can, kita membahas medianya dulu. Jadi air putih ya. Mungkin selama ini Bapak Ibu sering menyepelekan ya betapa pentingnya air putih pada tubuh kita. Tahukah Anda bahwa 70% tubuh manusia ini adalah air ya. Kita menggunakan tangan, mengedipkan mata, semuanya prosesnya dibantu oleh air. Dan tahukah Anda bahwa air yang kita minum ini adalah salah satunya bisa membantu untuk mendetok atau mengeluarkan racun dalam tubuh kita secara natural ya. Jadi kita minum satu hari minimal 8 sampai 10 gelas atau 2 sampai 2,5 liter, dia bisa membantu mengeluarkan racun kita melalui apa? Buang air kecil, buang air besar, ataupun melalui keringat. Akan tetapi selama ini sudah maksimalkah air yang Anda minum terserap dalam tubuh Anda? Nah, itu yang kita bahas ya. Dengan ajaran Nano Water Can ini ya, itu membantu air yang kita minum dengan Nano Water Can yang tadinya terserap cuma 20% bisa terserap sampai dengan 80% ya. Itu yang sangat-sangat penting dari produk Nano ya. Kok bisa terserap sampai 80%? Nah, di sini saya akan jelaskan dulu tentang bahan dasarnya. Ini bahan utamanya, kita lihat ini dari batu-batuan ya. Jadi Nano Water Can ini terbuat dari batu germanium, batu turmalin, dan batu giok. Ya. Dimana batu germanium ini adalah batu sebagai alat semikonduktor, jadi penghantar panas. Ya. Semikonduktor untuk membantu inframerah. Dia bekerja secara maksimal. Dan turmalin ini adalah bahan utamanya ya. Jadi kita tahu turmalin ini adalah salah satu batu yang mampu menghasilkan field inframerah dan ion negatif. Ya. Jadi batu turmalin ini sebetulnya adalah bahan utama dari Nano Water Can. Kemudian di sini juga ada giok. Kita juga tahu giok adalah salah satu batu penghantar panas terbaik di dunia. Ya. Jadi kenapa kok 3 batu ini dijadikan satu? Karena semuanya saling mendukung. Jadi batu-batuan ini kemudian dilebur menjadi serbuk pasir, ya, seukuran nano size, ya, atau nanometer. Jadi seukuran, kalau saya berikan satu gambaran, sekecil apakah nano itu ukurannya? Kita bisa ambil satu helai rambut. Ujungnya rambut ini dibelah menjadi kurang lebih 50.000. Jadi sangat kecil sekali ya. Jadi sangat kecil sekali. Kemudian setelah dijadikan serbuk seukuran analisa tadi, batu-batuan ini disemprotkan di stainless steel ya. Di stainless steel yang sudah dibakar dengan suhu 1800 derajat. Kemudian dijadikan satu lempengan seperti ini, disemprotkan menyeluruh batu-batuan ini ya, semua rata. Kemudian diolah di pabrik, jadilah Nano Water Can ya. Nah, fungsi dari batu-batuan ini apa? Kita bisa lihat di slide berikutnya. Jadi fungsinya, karena batuan tadi sudah dilebur menjadi seukuran nano, maka batuan kalau kita lihat di produk nanonya di sini, Anda tidak akan terlihat produk atau batuannya. Jadi di mana ini batuannya? Kalau nggak ada, batuannya sudah dilebur menjadi seukuran nano size atau nanometer. Jadi sangat kecil sekali. Dan ini saya bilang ujung rambut dibelah menjadi kurang lebih 50.000. Jadi sekecil itu batuannya. Disemprotkan menyeluruh dari atas sampai bawah. Ya, yang dimana fungsinya tadi dia untuk memecah molekul. Jadi Anda bisa lihat di sini, di slide ini. Semuanya batu-batuan tadi memancarkan inframerah, di mana
mana inframerah ini berfungsi untuk memecah molekul. Nah, ini contoh molekulnya. Ya, jadi air di Indonesia, molekul air di Indonesia setelah mengadakan penelitian itu molekulnya H2O-nya ini antara 12 sampai 18 kelompok. Jadi berkelompok. Dengan adanya nanowatercan, molekul yang tadinya 12 sampai 18 kelompok tadi, dia di dalam nanowatercan akan diurai oleh inframerah. Jadi molekulnya diurai di dalam nanowatercan menjadi 3 sampai 8 kelompok. Ya, tadi yang kelompoknya banyak, diurai 3 sampai 8 kelompok menjadi mudah waktu kita minum. Jadi waktu kita minum terserap dalam tubuh kita lebih maksimal. Yang tadi dari gas biasa yang terserap cuma 20%, melalui nanowatercan bisa terserap sampai 80%. Oke Bapak Ibu, kita akan membuktikan bahwa nanowatercan ini dia mempunyai fungsi untuk mengurai molekul air. Jadi yang pertama, ini sebelum minum nanowatercan, badan tegak lurus, ya, kakinya rapat, tangan di belakang seperti ini. Hitungan ketiga, saya tekan ke bawah, bawah tahan ya. Siap? 1, 2, 3. Nah, ya, kurang seimbang. Kita ulangi lagi sekali lagi supaya lebih yakin dan tidak ada rekayasa. Tahan, tahan yang kuat. Hitungan ketiga, saya tekan 1, 2, 3. Nah, jadi air yang masuk ke dalam nanowatercan ini cukup kita tunggu 7 detik saja. Jadi nggak perlu lama, setengah jam atau 1 jam. Cukup 7 detik saja. Molekul yang ada di dalam air, dia akan terurai melalui inframerah yang ada di dalam nanowatercan ini. Atau kalau ini milik Anda sendiri, Anda bisa langsung minum dari botolnya langsung, itu lebih bagus. Silakan minum. Sekarang minum dari air nano, kakinya rapat seperti tadi, persis seperti tadi. Tahan kekuatan yang sama supaya tahu bedanya tadi sebelum minum dan sesudah minum dari air nanowatercan. Oke, siap? Hitungan ketiga saya tekan 1, 2, 3. Tidak gerak ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, keseimbangannya luar biasa. Saya akan buktikan lagi. Mungkin kekuatannya dikurangi. Ini untuk pembuktian bahwa tidak ada rekayasa. Dan ini kita lihat setelah mendengarkan nanowatercan 1, 2, 3. Keseimbangannya sangat luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu tadi tentunya bertanya-tanya ya, kok bisa ya? Jadi setelah sebelum minum nanowatercan tadi keseimbangannya kurang maksimal, kemudian setelah minum dari nanowatercan, bahkan saya naikin pun keseimbangannya tetap terjaga dengan baik. Ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Air apapun ini mempunyai getaran air yaitu 80.000 detik. Ya. Jadi waktu air tadi dimasukkan ke dalam nanowatercan, getarannya itu ditingkatkan oleh inframerah yang ada di dalam nanowatercan ini. Jadi getarannya ditingkatkan menjadi 3 kali lipat menjadi 240.000 per detik. Nah, nanowatercan ini juga salah satu fungsinya adalah untuk melancarkan sirkulasi darah. Ya, dengan sirkulasi darah otomatis yang pembuktiannya seperti tadi, baru saya tekan jadi lebih kuat. Ya, seperti itu. Selain sirkulasi darah, apa juga? Nah, salah satu kehebatan nanowatercan ini bisa membantu untuk berbagai jenis penyakit. Ya, salah satu contohnya saya akan berikan contoh penyakit diabetes. Ya, kenapa nanowatercan ini bisa membantu penyakit diabetes? Ya, Anda bisa lihat di sini. Manusia makan nasi, gula, roti dan lain sebagainya yang melalui proses pencernaan menjadi glukosa atau menjadi gula. Glukosa ini kemudian masuk ke dalam sel untuk dijadikan energi. Ya, akan tetapi glukosa ini untuk masuk ke dalam sel dia memerlukan insulin.
Ya. Jadi kalau insulinnya kurang, maka glukosa ini akan tinggal di dalam darah. Kenapa pankreas tidak bisa menghasilkan insulin secara maksimal? Salah satu penyebabnya adanya toksin atau racun di sel pankreas ini. Ya, kalau ada toksin atau racun, pankreas kerjanya kurang maksimal. Maka dengan minuman Novotergen, dengan penyerapan 80%, racun atau toksin yang ada di dalam pankreas ini akan dikeluarkan. Misalkan masuk terserap 10 ml ke dalam pankreas air bersih, pankreas ini akan mengeluarkan 10 ml racun dari bersih. Ini air putih, ini kopi. Ibaratkan kopi ini adalah toksin. Ya. Bagaimana caranya supaya kopi yang warnanya hitam ini menjadi putih? Ya, caranya dengan apa? Kita tuang. Jadi kita tuang air putih ke dalam kopi ini. Kita tuang, pertama dia tumpah, warnanya mulai berkurang hitamnya. Kita tuang lagi, hitamnya mulai berkurang. Kita tuang terus, hitamnya berkurang. Kita tuang lagi. Tadi kopi yang warnanya hitam karena dituang air putih terus dan tumpah, kopi yang warna hitam tadi menjadi warna putih. Jadi sama dengan sel organ di dalam tubuh kita. Pankreas yang tadi banyak toksin karena penyerapan 80%, racun banyak keluar. Sehingga apa? Kalau racun banyak keluar, otomatis pankreas kembali kerja secara maksimal. Nah, ini adalah salah satu contoh air sebelum masuk ke dalam Novotergen. Molekulnya masih besar, kelompoknya masih banyak. Sel tubuh kita kecil sehingga dia masuknya kurang maksimal, jadi beberapa aja, ya kurang lebih 20%. Tapi setelah masuk ke dalam Novotergen, molekulnya yang tadi banyak ini diurai. Nah, kalau sudah diurai seperti ini, otomatis apa? Tadinya yang masuk cuma 20%, dia mampu masuk terserap ke dalam tubuh kita sampai 80%. Sehingga apa? Toksin atau racun yang ada di dalam tubuh kita juga dikeluarkan secara maksimal, yang melalui urin, buang besar atau melalui keringat. Nah, ini adalah manfaat dari Novotergen, yaitu untuk metabolisme atau detox, untuk peredaran darah, jadi melancarkan sirkulasi darah, regenerasi sel, untuk saraf, otot dan tulang, ya, karena beberapa mineral ini beberapa air ini mengandung mineral, yang dimana bisa membantu ini semua. Ya. Kemudian untuk sistem pertumbuhan anak ini sangat bagus. Jadi misalkan Anda punya anak balita, air susunya masukkan dulu ke dalam Novotergen supaya diurai. Jadi kalau vitaminnya sudah diurai, waktu diminum penyerapannya juga lebih sempurna. Jadi tunggu apa lagi? Manfaatnya sangat banyak dan luar biasa. Fungsi inframerahnya yang paling penting yaitu seumur hidup. Kenapa saya bilang seumur hidup? Karena kekuatan inframerah dari batu turmalin di Novotergen ini dia bisa bertahan 10-1000 tahun. Ya. Kegunaannya ini inframerahnya dia bisa bertahan 10-1000 tahun. Itu baru kalau sudah 10-1000 tahun baru kurang 10% aja. Jadi makanya Novotergen selalu dibilang untuk seumur hidup. Jadi Anda punya satu untuk seumur hidup. Jadi untuk apa lagi? Segera miliki Novotergen. Demikian tadi penjelasan tentang